Untuk mengingat kembali bahwa Perang Dunia II adalah perang yang dipicu oleh invasi militer Jerman terhadap negara lain seperti di Polandia dan lain sebagainya. Perang ini berlangsung sengit dan lama, serta banyak jatuh korban jiwa dan kerusakan berat, baik dari koalisi Nazi maupun sekutu. Sipil pun tak luput dari tembakan peluru, pemerkosaan, dan jatuhan bom. Peperangan ini dimenangkan sekutu pimpinan Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Nazi Jerman pun runtuh dengan ditandai oleh kematian Adolf Nazi Hitler. Berikut peralatan tempur yang digunakan selama peperangan dunia kedua. Meriam berawak ISU 152. Kehadiran peralatan tempur di medan laga ini menjadi mimpi buruk bagi pasukan Jerman. Pasalnya, meriam berawak buatan Rusia ini akan mudah melahap tank sekelas Tiger, Panther, maupun Ferdinand. Ini bisa terjadi karena meriam yang disandangnya berkaliber 152 mm dengan daya jangkau mencapai 13.000 meter. ISU 152 lahir atas jawaban kehadiran Hamel di medan tempur. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1942 oleh Joseph Kotin dan J.N. Mosvin. Untuk pertahanan diri terdapat bagian-bagian tertentu dari ISU 152 yang dilapisi baja setebal 120 mm. Untuk menghadapi serangan dari udara, peralatan tempur ini diperlengkapi senapan mesin berat Degtyaryova Spagina Krupno Kaliberny kaliber 12,7 mm. Kemudian, untuk pertempuran jarak dekat, disediakan dua senapan mesin semi-otomatis PPSH-41 yang disandang oleh awaknya. Kemampuan jelajah ISU 152 sejauh 120 km. Kecepatan alat tempur ini sekitar 40 km per jam di jalan raya. ISU 152 sulit untuk dihancurkan, tetapi pada kenyataannya ketika melakukan pertempuran di wilayah perkotaan, ternyata senjata anti-tank Jerman, yaitu Panzerfaust, masih dapat melumpuhkannya. Usia persenjataan yang dibuat sebanyak 6 varian dengan jumlah produksi lebih dari 4.635 buah ini lumayan panjang. Pasalnya, di luar Perang Dunia Kedua, ISU 152 tercatat telah terlibat di beberapa pertempuran seperti dalam konflik Arab-Israel serta Perang Korea. Kini ISU 152 masih bisa kita lihat di 15 museum dan di beberapa tugu peringatan yang tersebar di Eropa. M3 Halftrack. Kendaraan tempur milik ADS ini pertama kali terlibat Perang Eropa dalam Operasi Torch tahun 1942 di Afrika Utara. Kendaraan tempur ini ditempatkan pada divisi lapis baja. Kemudian dilibatkan juga dalam medan tempur di Italia dan Sisilia. Puncaknya adalah turut dalam Operasi Overlord alias D-Day tahun 1944. Kendaraan tempur ini pengoperasiannya bisa dikatakan sama dengan truk angkut biasa yang hanya diawaki oleh satu orang saja. Dan sebagai kendaraan angkut pasukan M3, secara normal mampu mengangkut sebanyak 12 orang pasukan infanteri bersenjata lengkap. Daya jelajahnya mampu hingga 320 km dengan asumsi membawa bahan bakar sebanyak 230 liter. Kecepatannya sekitar 72 km per jam. M3 diproduksi oleh 3 pabrikan, yaitu Diamonti, White Motor Company, dan Autocar. Kendaraan tempur ini produksinya bisa dikatakan lumayan besar, yaitu sebanyak 50.000 buah. Kelahiran kendaraan tempur ini terpicu ketika pihak ADAS mempelajari kejatuhan Prancis oleh Jerman. M3 ketika digunakan di beberapa medan tempur, posisinya mampu menggantikan tank M10 yang khusus dirancang untuk menghancurkan tank. M3 pada bagian bodinya dilapisi lapisan baja setebal 6,4 hingga 15,9 mm guna menahan serangan senapan mesin ringan dari lawan. Karena kinerjanya yang dianggap baik, maka M3 penggunaannya tidak terbatas dalam PD2 saja. Tetapi selama berlangsungnya Perang Dingin antara blok Barat dan Timur, kendaraan tempur ini turut ambil bagian mulai dari beragam konflik Timur Tengah, Perang Korea,
Perang Vietnam, sampai Perang Saudara di Khmer, Kamboja. Half Track tipe SDKFZ-9 FAMO. Ini adalah jenis half track terbesar yang dibuat pada Perang Dunia II. Fungsinya begitu beragam, selain sebagai kendaraan angkut personel yang mampu mengangkut sebanyak 9 pasukan, juga digunakan sebagai kendaraan penarik howitzer berat seperti Canone 3 kaliber 24 cm. Di medan pertempuran, SD KFZ-9 FAMO digunakan sebagai kendaraan pendukung pasukan. Kendaraan ini diciptakan oleh Ernst Kneikam yang dirancang ketika ia bekerja di Departemen Kendaraan Militer Jerman. Kemudian dikembangkan dan dibuat secara massal oleh FAMO. Prototipenya selesai pada tahun 1936. Sebagai kendaraan pengangkut atau penarik kelas berat, maka mesin yang digunakan adalah Maybach HL108 yang memiliki tenaga sebesar 270 tenaga kuda dan mampu melaju 50 km per jam di jalan raya. Sedangkan radius tempur sejauh 260 km dengan bahan bakar sebanyak 290 liter dengan daya angkut 2.620 kg. FAMO dibuat dengan beragam varian, misalnya untuk kendaraan tempur anti serangan udara yang dipasangi flak 18 kaliber 8,8 cm. Ada juga yang digunakan sebagai senjata anti-tank dengan senjata andalannya meriam kaliber 14,5 mm. Secara keseluruhan, FAMO reproduksi lebih dari 2.500 buah pada 3 pabrik. Di luar Jerman, FAMO digunakan oleh Rumania. Half Track tipe SDKFZ-3 Opel Malteer. Dari seluruh negara yang terlibat dalam Perang Eropa, Jerman yang paling banyak mengembangkan half track. Negara ini mengembangkan untuk berbagai misi tempur, mulai dari yang berukuran besar hingga kecil. SDKFZ-3 Malteer adalah yang berukuran sedang. Sangat berjasa ketika Jerman melancarkan operasi Barbarossa di wilayah Rusia. Ketika itu, kendaraan tempur ini mendapat hambatan lumpur Rasputitsa. Tetapi hanya kendaraan tempur jenis seperti inilah yang mampu mengatasinya. Pada awal pengembangannya sekitar tahun 1931 oleh pabrik Opel, saat itu Panzer I sudah dalam taraf produksi. Ada Jerman lebih tertarik dengan Panzer I ketimbang Malteer. Tetapi seiring berjalannya waktu, kendaraan ini terlihat sangat berguna. Bahkan ketika menghadapi medan yang sulit, Malteer menjadi penolong utama sebagai kendaraan penarik bagi kendaraan tempur lain yang menghadapi permasalahan. Kendaraan tempur ini dibuat pula oleh Ford, di mana pada waktu itu AS belum terlibat dalam Perang Dunia II. Radius tempur kendaraan tempur yang berawak 2 orang ini adalah 130 km dengan kecepatan 36 sampai 38 km per jam. Sedangkan tipe suspensi pada roda rantainya menggunakan tipe suspensi Horstman, ciptaan Sidney Horstman, seorang teknisi Inggris yang ciptaannya banyak digunakan oleh tank ringan AD Inggris. Kendaraan tempur seberat 7,1 ton ini ada yang dimodifikasi sebagai ambulan, ada yang dipasangi sistem persenjataan anti serangan udara kaliber 3,7 cm. Ada juga yang dipasangi Pak 9798 yaitu kanon anti-tank berkaliber 7,5 cm. Lebih dari 4.000 kendaraan ini diproduksi. Jerman adalah yang terbanyak mengembangkan kendaraan tempur jenis ini karena biaya pembuatan dan pengembangannya dianggap murah. Tank ringan tipe Renault R35. Ketika pasukan Jerman menduduki daratan Prancis pada 10 Mei 1940, tank ringan ini ditempatkan di 21 batalion. Tank seberat 10 ton ini dirancang sebagai pengganti tank ringan Renault FT1 yang sudah digunakan sejak Perang Dunia Pertama. Prototipenya selesai dibuat pada bulan April 1935. Karena dianggap sangat urgen, pada bulan itu juga dilakukan pemesanan pertama sebanyak 300 buah dari 1.600 yang dibuat keseluruhannya oleh pemerintah Prancis. Tank ringan yang dilindungi baja setebal 40 mm ini persenjataannya adalah meriam L-21 SA kaliber 37 mm buatan Atelier de Construction di Pitiot. Juga senapan mesin MAC-31 kaliber 7,5 mm yang dikenal dengan nama senapan mesin Rebel.
Tank ringan yang diawaki oleh dua personel ini memiliki radius tempur sekitar 130 km, kecepatannya 20 km per jam pada kondisi jalan yang baik. Digunakan di berbagai medan tempur seperti Rusia, Belanda, dan Prancis. Selain itu, pihak sekutu saat melakukan pendaratan di Normandia, tank ini pun masih digunakan pasukan Jerman oleh Schnelle Brigade 30. Ketika terjadi pertempuran di kota Arnhem, Belanda, tank ini juga banyak menyerang pasukan lintas udara Amerika Serikat, divisi Kaiser George I, Streaming Eagle. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, R-35 digunakan juga oleh AD Suriah dan Lebanon. Kendaraan tempur amfibi tipe DUKW. Kendaraan tempur amfibi yang sering diplesetkan namanya menjadi DUK atau BB ini pertama kali digunakan dalam pertempuran Perang Eropa ketika pihak sekutu melakukan invasi ke wilayah Sisilia dalam operasi Husky. Kendaraan ini dapat berjalan di atas air, baik di sungai maupun di pantai. Dibuat oleh pabrik asal Amerika Serikat yaitu GMC. Badan kendaraan ini dibuat kedap air. Pada bagian mesinnya dipasangi baling-baling sehingga dapat berfungsi seperti speedboat. Mesin yang digunakan adalah GMC model 270 yang mampu menghasilkan kecepatan 80 km per jam di darat dan 6 knot atau 10 km per jam di atas air yang tidak bergelombang. Kendaraan ini digunakan sebagai pengangkut pasukan dengan daya angkut sebanyak 24 pasukan bersenjata lengkap. Ketika berlangsung D-Day, kendaraan yang diawaki dua orang ini didaratkan di pantai Omaha dengan tugas utama sebagai pengangkut amunisi, obat-obatan, makanan, dan suku cadang. Tetapi hanya satu yang dapat mencapai daratan. Kebanyakan dari kendaraan tersebut langsung karam ketika baru keluar dari kapal angkut. Ini diperkirakan karena saat itu ombak di sekitarnya berada pada ketinggian 3 hingga 5 kaki, padahal DUKW direkomendasikan hanya dapat beroperasi di perairan yang tenang. Nama DUKW yang diberikan oleh GMC adalah kependekan dari D. Design, U. Utility, K. Kode untuk all-wheel drive, dan W. Kode untuk dual tandem rear axles. Kendaraan yang diproduksi secara massal pada tahun 1942 ini merupakan rancangan Dennis Pouleston, seorang perancang yacht yang bekerja untuk Sparkman and Stephen Inc. Tahun 1945 berhasil dibuat sebanyak 21.147 buah dan digunakan oleh 9 negara di luar Amerika Serikat. Pemburu tank tipe SDKFZ 164 Nashorn. Kendaraan tempur ini pertama kali terlihat di arena pertempuran front timur dalam pertempuran Kurs. Kendaraan tempur ini untuk pertama kali terlihat di arena ini karena ketika itu pasukan Jerman mulai kerepotan dengan kehadiran tank berat seperti KV-1 dan tank medium T-34. Nashorn yang dalam bahasa Jerman berarti badak diciptakan dadakan karena penghancur tank sebelumnya yaitu Marder dianggap kurang mumpuni untuk menghancurkan tank Rusia. Rancangannya baru diproduksi sekitar tahun 1942, kemudian diproduksi lagi pada tahun berikutnya. Persenjataan utamanya yaitu Cannon semi-otomatis kaliber 88 mm PAK-43 *1. Untuk pertempuran jarak dekat diperlengkapi dengan senapan mesin MG34 kaliber 7,92 mm. Mesin yang digunakan yaitu Maybach HL120 yang mampu digenjot hingga kecepatan 42 km per jam. Dengan radius tempur mencapai 235 km, Nashorn yang diberi nama langsung oleh Hitler ini awalnya akan diberi nama Hornets. Tank yang dibuat oleh pabrik Alcat, Al-Markische Kettenwerke GmbH. Hingga akhir pertempuran hanya dapat dibuat sebanyak 433 buah. Nashorn bisa cepat diciptakan karena sebagian komponennya menggunakan komponen yang sudah tersedia, yang juga digunakan oleh Panzer III dan Panzer IV, sedangkan chassisnya milik Tiger II. Kesatuan yang pertama kali mengoperasikan adalah dari Batalion Panzer Abteilung 88, 93, 519, 525, 560, dan 655.
Prestasi dari tank ini yang sempat tercatat adalah atas nama Letnan Beckman dari Batalion Panzer Abteilung 88 yang menghancurkan tank IS-2 milik Rusia dari jarak 4.600 meter di sekitar Moskov pada bulan Maret 1945. Sedangkan yang lainnya, salah satu anggota dari Batalion Panzer Abteilung 93 yang dapat menghancurkan tank M26 Persing dari jarak 270 meter pada 6 Maret 1945 di wilayah Niel dekat kota Cologne, Jerman. Perlu diketahui, ini adalah satu-satunya tank Persing yang dapat dilumpuhkan oleh tank selama Perang Eropa. Tank medium tipe Carro Armato M13-40. Tank buatan Italia ini pertama kali terlihat di medan pertempuran antara Italia dan Yunani di sekitar semenanjung Balkan tahun 1940, serta dalam pertempuran di Afrika Utara. Prototipenya selesai dibuat oleh pabrik Ansaldo Fossati pada tahun 1939. Sejak rancangannya dibuat, tank ini diawasi langsung oleh Jenderal Mario Caracciolo di Veroneto yang ketika itu menjabat sebagai Inspectorate of Technical Service. Tank ini pun mampu digenjot hingga kecepatan 32 km per jam, sedangkan jika digunakan pada kondisi jalan buruk, tank ini mampu melewati rintangan setinggi 0,8 meter. Untuk pertahanan diri, tank ini menggunakan baja setebal 6 hingga 42 mm. Tank yang produksi massalnya dimulai tahun 1940 sempat diproduksi sebanyak 2.000 buah dan meriam kaliber 47 mm sangat akurat dan efektif melumpuhkan lawan dari jarak sekitar 500 meter, terutama untuk melumpuhkan tank ringan. Tank infanteri tipe Churchill. Konsep infanteri tank datang dari Inggris dan Prancis. Sesuai dengan namanya, tank ini diciptakan untuk mendukung gerak maju pasukan infanteri. Tank Churchill lahir dari konsep rancangan Harland dan Wolff Heavy Industries, Inggris. Kemudian diproduksi secara massal pada tahun 1941. Sebagai tank infanteri Churchill dipersenjatai oleh meriam Kf-75 kaliber 75 mm. Sedangkan senjata pendukungnya digunakan dua senapan mesin besar kaliber 7,92 mm yang aslinya adalah senapan mesin ZB-53 buatan Cekoslowakia. Sedangkan untuk mempertahankan dirinya, tank ini dilindungi oleh lapisan baja setebal 16 hingga 102 mm. Tank yang namanya diambil dari nama Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di era Perang Dunia II ini sebagai tenaga penggeraknya adalah mesin Bedford Twin Six yang menggunakan bahan bakar bensin dan hanya mampu bergerak 20 km per jam saja dengan radius tempur sekitar 90 km. Pertama kali terlibat dalam pertempuran ketika pasukan sekutu menyerang pantai Dieppe di Prancis pada 19 Agustus 1942. Sayangnya, penyerbuan yang melibatkan 6.000 pasukan infanteri ini dianggap gagal. Churchill juga dilibatkan ketika berlangsung di D-Day, tepatnya ketika dilancarkan Operasi Mantel Biru, operasi untuk merebut Bukit 112 dan berhadapan dengan Divisi Panzer SS ke-9 Hohenstaufen, Divisi Panzer SS ke-10 Frundsberg, dan Batalion Panzer SS 102. Tank ini sempat diproduksi sebanyak 5.640 buah. Tank jelajah tipe Crusader. Crusader adalah salah satu jenis tank jelajah, kadang disebut juga tank kavaleri. Konsep tank jenis ini berasal dari Letjen Sir Giffard Lewis Martel yang lebih familiar dipanggil dengan Ki, seorang ahli strategi tank yang juga seorang insinyur dari Angkatan Darat Inggris. Ia mengatakan perlunya tank yang dapat bergerak secara mandiri, dapat cepat menghancurkan dan menyergap lawan. Crusader adalah tank jelajah yang lahir dari pemikirannya. Ketika bertempur di daratan Afrika, tank ini banyak memberikan kontribusi bagi Angkatan Darat Inggris. Saat menghadapi pasukan tank Italia, tidak ada satupun tank milik adik negara tersebut yang dapat menandinginya. Baru ketika pasukan Rommel hadir dengan Panzer III yang dapat menandingi Crusader. Tank buatan Newfield Mechanization and Aero Inggris mulai diproduksi pada tahun 1940. Kecepatan hingga 43 km per jam dengan radius tempur yang dicapai sejauh 322 km dalam kondisi jalan yang baik. Dan untuk pelindung, tank ini dilapisi baja setebal 40 mm. Persenjataan utama yang digunakan terdiri dari dua jenis.
yaitu Kf-2 Pounder 40 mm untuk Mk1 dan Mk2. Sedangkan untuk varian lainnya menggunakan meriam Kf-6 Pounder 57 mm. Sebagai senjata pendukung menggunakan senapan mesin yang sama, yaitu BESA kaliber 7,99 mm. Secara keseluruhan, tank ini dibuat sebanyak 5.300 buah dari periode tahun 1940 hingga 1943. Kendaraan lapis baja Schwerer Panzerwagen. Kendaraan tempur ini sudah dilibatkan dalam pertempuran sejak invasi Jerman ke Polandia, bahkan dipakai ketika Jerman bertempur di Afrika Utara. Kendaraan tempur dengan bentuk yang unik ini sudah dikembangkan jauh-jauh hari sebelum Jerman terlibat dalam Perang Dunia, yaitu sekitar tahun 1929 oleh pabrik Busing NAG. Dengan persenjataan utamanya Canon KWK-38 kaliber 20 mm serta sepasang senapan mesin MG13 kaliber 7,62 mm. Semua persenjataan ini juga berfungsi sebagai senjata penangkis serangan udara, sedangkan pelapis baja pelindungnya setebal 8 mm. Kendaraan tempur yang dioperasikan oleh 4 awak ini mampu melaju hingga kecepatan 65 km per jam dengan radius tempur sekitar 300 km. Sebagai tenaga penggeraknya menggunakan mesin 8 silinder. Diproduksi sebanyak 928 buah. Peluncur roket multilaras. Di era PD2, jika berbicara mengenai peluncur roket dengan laras banyak, tentu tidak bisa lepas dari Katyusha. Peluncur roket yang sangat ditakuti pihak lawan. Katyusha dikenal memiliki daya rusak yang luar biasa. Bayangkan, dalam sekali tembak dapat meluncurkan roket paling tidak sebanyak 16 buah. Tujuannya memang hanya menghancurkan suatu daerah tertentu. Sejarah senjata ini bisa dikatakan sudah sangat tua rekam jejaknya. Hal ini dapat dilihat sejak pemerintahan dinasti Songzhou sekitar abad ke-11 yang tercatat dalam sebuah buku berjudul Wujing Zhangyo. Selanjutnya dikembangkan lagi oleh bangsa Korea yang digunakannya untuk melawan Jepang pada pertempuran Hangzhou tahun 1593. Sampai awal berkecamuknya Perang Dunia II, Jerman merupakan negara yang sejak awal telah mengembangkannya, tetapi penggunaannya hanya sebagai alat propaganda yang diberi nama Propaganda Warfare 41. Inggris juga turut mengembangkannya dengan nama roket projektil 2 inci. Selam U-boat tipe IE. Selama berlangsungnya Perang Dunia II di Eropa, kapal selam Jerman sangat populer. Salah satu alasannya adalah Angkatan Laut Jerman memiliki taktik bertempur khusus untuk kapal selam ketika bertempur di Lautan Atlantik. U-boat tipe IE mulai dirancang tahun 1935 dan mulai diproduksi pada tahun 1937 dari rencana pembuatan sebanyak 290 unit, namun yang sempat terlaksana sekitar 195 unit. U-boat tipe ini mampu beroperasi hingga ke wilayah perairan Amerika Serikat. Dengan panjang 76,50 meter, kapal selam ini mampu mengarungi lautan sejauh 19.400 km dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 knot atau 19 km per jam di atas permukaan laut dan 4 knot atau 7,4 km per jam ketika menyelam. U-boat tipe IE mampu menyelam hingga kedalaman maksimal sekitar 230 meter. Persenjataannya diperlengkapi dengan 6 tabung torpedo kaliber 53,3 cm dengan jumlah torpedo yang dibawa sebanyak 22 buah. Diperlengkapi juga dengan Canon SK-32 kaliber 10,5 cm yang biasa digunakan sebagai senjata anti serangan udara. Jumlah awak yang mengoperasikan kapal selam ini 50 orang. Kapal induk. Kehadirannya di kancah Perang Dunia II menjadikan taktik dan strategi dalam pertempuran laut berubah. Karena kapal induk berfungsi sebagai pengangkut pesawat tempur, pesawat-pesawat tersebut dapat mencapai sasaran yang lebih jauh. Sebelumnya, pesawat tempur harus diluncurkan dari daratan. Kini, pesawat dapat lepas landas dari landasan dari sebuah kapal laut, yaitu kapal induk. Sejarah kapal induk sudah ada sebelum berlangsungnya Perang Dunia II, tetapi
Dalam Perang Akbar ini, penggunaannya sangat berarti. Keterlibatannya untuk pertama kali terlihat ketika Angkatan Laut Inggris terlibat dalam pertempuran dengan Angkatan Laut Italia dalam pertempuran Taranto. Pertempuran yang berlangsung pada 11 hingga 12 November 1940 ini, Inggris mengerahkan kapal induk HMS Illustrious 87 yang membawa sejumlah pesawat torpedo bomber Fiery Swordfish. Dalam pertempuran yang berlangsung di sekitar pelabuhan tersebut, Angkatan Laut Inggris dapat menghancurkan 3 battleship, 1 penjelajah berat, dan 4 destroyer. Selama berlangsungnya Perang Eropa, hanya 6 negara yang mampu membuat kapal induk, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, dan Swedia. Battleship. Battleship adalah nama yang diberikan untuk satu kelas kapal perang yang berukuran sangat besar, dengan berat di atas 25.000 ton. Sebutan battleship mulai dikenal sebagai salah satu kelas dari kapal perang pada tahun 1906, bertepatan dengan diluncurkannya HMS Dreadnought milik Angkatan Laut Inggris, walaupun sebenarnya sebutan battleship sudah ada jauh sebelumnya. Battleship diperlengkapi dengan beragam jenis meriam berkaliber besar dengan ukuran sekitar 406 mm. Beberapa dari battleship diperlengkapi juga dengan pesawat pengintai yang digunakan sebagai perpanjangan mata dari kapal yang bersangkutan. Dalam sebuah misi tempur battleship, walaupun persenjataannya sangat ampuh, tidak bertempur sendiri-sendiri, tetapi bagian dari suatu gugus tugas yang terdiri dari beberapa jenis kapal tempur. Salah satu kelemahan dari battleship adalah ukurannya yang sangat besar, sehingga sangat rentan terhadap serangan udara dan kapal selam. Dan pada kenyataannya, banyak dari kapal ini yang ditenggelamkan oleh pengebom atau kapal selam. Battleship akhirnya dipandang tidak begitu efektif, sehingga selepas dari Perang Akbar sudah sangat jarang digunakan lagi. Battle Cruiser. Penggunanya adalah Angkatan Laut Jerman, Inggris, Jepang, Turki, Ottoman, dan Australia. Pada awalnya, kapal perang kelas ini dinilai terlalu besar, mahal untuk pengembangannya, dan persenjataan utamanya masih dianggap ringan. Namun, di kemudian hari, persenjataan tersebut bisa disamakan dengan battleship. Perusahaan persenjataan ini mengacu dari pertempuran laut yang terjadi di Semenanjung Jutland, Denmark, saat berlangsungnya Perang Dunia I antara Angkatan Laut Inggris dengan Jerman. Dalam pertempuran itu, battle cruiser Inggris menjadi korban. Salah satu penyebabnya adalah persenjataan utama yang masih tergolong ringan. Jika dilihat selintas, battle cruiser yang terlibat dalam PD2 tidak jauh berbeda dengan battleship. Hanya saja, jika dilihat dari beberapa sudut pandang, akan terlihat lebih ramping. Ketika berlangsungnya Perang Dunia II, tidak banyak negara yang membuat kapal kelas ini. Salah satu kendalanya adalah masalah bahan baku dan biaya pembuatan yang besar. Penjelajah. Di ajang Perang Dunia II, populasinya lumayan banyak. Secara umum, penjelajah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu penjelajah ringan, penjelajah, dan penjelajah berat. Karena mampu berlayar jauh, maka penjelajah sering terlibat dalam pertempuran di laut terbuka. Dalam satu gugus tugas, kehadiran penjelajah dianggap penting karena sistem persenjataannya yang tidak terlampau jauh dibandingkan dengan sistem persenjataan milik kelas penjelajah berat. Kehadirannya dalam satu gugus tugas terutama adalah untuk melindungi kapal sekelas kapal induk. Negara-negara yang menggunakan penjelajah pada Perang Dunia II ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Italia, dan Spanyol. Perusak atau destroyer. Sesuai dengan namanya, perusak adalah jenis kapal dalam pertempuran laut yang bertugas untuk melumpuhkan atau menghancurkan lawan. Persyaratan dari sebuah kapal perusak adalah mampu bertempur dalam waktu yang lama jika sedang bergabung dengan sebuah gugus tugas, berkecepatan tinggi, dan lincah dalam bermanuver. Yang pertama mengembangkan perusak adalah Fernando Villamil Fernando Coito, seorang perwira dari Angkatan Laut Spanyol di abad ke-19. Sedang nama perusak berawal ketika berlangsungnya pertempuran laut antara Rusia dan Jepang tahun 1904. Dalam pertempuran tersebut digunakan jenis torpedo boat destroyer.
Selama digunakan ketika berlangsung Perang Dunia II, selain bertugas dalam satu gugus tugas, kapal perusak juga kerap ditugaskan untuk mengawal konvoi kapal dagang yang berlayar lintas benua, karena konvoi seperti ini sering diserang. Fregat. Pada awal Perang Eropa, tugas kelas ini sebagai pengawal konvoi kapal dagang. Terpilihnya kelas ini sebagai pengawal konvoi karena mampu bermanuver dengan lincah, pengganggu dengan mudah dihalaunya. Fregat mampu bergerak dengan lincah karena ukuran dan tonasenya tidak terlalu besar. Berat kelas ini hanya sekitar 1000 ton saja. Selain itu, fregat mampu bertempur hampir di segala jenis perairan. Pengguna nama pertama dari fregat adalah Angkatan Laut Inggris yang mengadopsi dari kelas kapal perang tiang tinggi yang memiliki banyak meriam dan dapat berlayar dengan lincah yang dikenal dengan jenis fregata. Sedang nama fregat sendiri berasal dari nama sejenis burung laut Fregata SP yang mampu terbang dengan lincah dan cepat dalam cuaca yang kurang baik. Angkatan Laut AS menyebut kelas ini dengan sebutan Destroyer Escort. Ada 5 negara yang menggunakan fregat, diantaranya Inggris, Prancis, Rumania, Kanada, dan Belanda. Korvet. Dilihat dari ukurannya, korvet adalah yang paling kecil dari semua jenis kapal perang. Beratnya 50 hingga 800 ton. Kecepatannya 29,6 km per jam atau 16 knot. Korvet mampu membawa meriam dengan kaliber 101,6 mm atau 4 inci, serta persenjataan pendukung lainnya seperti senapan mesin kaliber 12,7 mm yang digunakan untuk pertahanan udara jarak dekat. Tugas yang diemban secara umum dalam Perang Dunia II adalah sebagai pengawal konvoi dan penjaga pantai. Pengembangan korvet memang agak terlambat, yaitu saat menjelang berakhirnya PD2, sehingga banyak yang masih digunakan oleh berbagai angkatan laut dunia pasca Perang Dunia II. Nama korvet berasal dari bahasa Belanda yaitu korf, yang berarti kapal kecil. Kapal pendarat tank. Walaupun tugas utamanya sebagai angkutan tank dalam operasi pendaratan, tetapi jenis kapal ini juga bisa untuk mengangkut berbagai peralatan militer juga pasukan. Sebutan lain dari kapal jenis ini yaitu Landing Ship Tank atau LST. Inggris sebagai negara pertama pembuat LST menyebutnya dengan Tank Landing Craft. Namun, setelah dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan bersama dengan US Navy Bureau of Ships pada November 1941, maka disepakati nama yang digunakan adalah LST. Salah satu keunggulan LST dalam operasi pendaratan mampu merapat hingga ke bibir pantai. Ini bisa terjadi karena LST dirancang pada bagian lunas yang dibuat rata. Selain itu, untuk memudahkan bongkar muat pada bagian depan terdapat pintu berukuran besar yang luasnya 30 meter. Inggris sebagai negara pertama dalam tahap awal hanya membuat 3 buah, yaitu HMS Missoua F117, HMS Tajasera F125, dan HMS Bacaquero F110. Yang pertama kali dibuat adalah HMS Missoua F117, yang awalnya adalah sebuah kapal tanker minyak. Pada bagian tempat penampungan minyak kapal tersebut diubah menjadi ruang kargo yang dapat menampung sekitar 22 tank bertonase 25 ton atau 33 truk besar. Sedangkan pasukan yang dapat diangkut sebanyak 217 personel. HMS Missoua F117 pembuatannya selesai pada 11 Agustus 1941. Pertama kali turut dalam operasi militer di wilayah Afrika Utara dalam operasi Obor mengangkut tank M3 Stuart dari divisi lapis baja pertama Amerika Serikat. Sedangkan dalam D-Day, kapal pendarat ini mengangkut pasukan tank dari Kanada yang didaratkan di pantai Juno. Itulah beberapa peralatan tempur yang digunakan oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai penutup, kami menghimbau untuk pemuda-pemudi generasi penerus bangsa untuk rajin membaca buku, serta menanamkan sikap suka membaca pada keluarga kita. Karena dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan pelajaran dan informasi tentang sejarah.